Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami mau merebahkan tubuh kami. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu apa maksud Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Rabu 14 Februari 2024 dari kitab Mazmur pasalnya yang kelima dimulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan memberkati orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti dalam Mazmur pasalnya yang ketiga dan pasalnya yang keempat, dalam Mazmur pasalnya yang kelima ini tampak ada perselisihan antara ketika semakin dekat langkah orang beriman kepada Allah, semakin penuh bergumul akan hidupnya. Orang-orang fasik menghimpitnya. Orang-orang membenci karena iri dan dengki. Karena itu pemazmur mencurahkan isi hati serta keluh kesahnya kepada Allah. Dan mengawali harinya dengan berdoa. Mengeluh dan berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa tangisan dan teriaknya akan Tuhan dengar dan pedulikan. Karena hati yang hancur dan remuk adalah persembahan korban yang akan diterima Tuhan. Karena hanya ketika memiliki hati yang demikianlah, kita siap melihat Tuhan menyatakan karyanya dan kedaulatannya di dalam dan melalui kita. Dengan memulai hari bersama Tuhan, kita dibantu untuk pertama melihat dunia ini dari cara pandang Allah. Allah membenci perbuatan fasik. Allah membenci perbuatan kesombongan dan tidak akan membiarkan kejahatan merajalela. Keadilan Allah akan dinyatakan. Yang kedua, menolong kita agar tidak hidup dalam kesombongan diri, bahwa kesalehan adalah jasa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajar kita menyaksikan bahwa semua karena kasih setia Allah. Tuhan menjadi penjaga dan pelindung orang benar. Rancangan orang fasik membinasakan orang benar itu tidak akan pernah berhasil. Apapun pergumulan dan masalah kita, desakan para pembenci kita, fitnah yang menjatuhkan kita, serta cara curang yang lazim dipakai dunia ini, jangan kita pernah menghadapinya seorang diri. Perkataan orang yang menyakitkan hati kita, penilaian orang yang selalu menilai negatif tentang kita. Biarkan, dan memang kita tidak bisa membatasi orang berkata-kata. Tetapi ketika dia menyatakan dan mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati, itu bukan menjadi kebencian bagi kita. Tapi ingatlah, Tuhan akan memberkati orang benar. Dan Tuhan tidak akan berpihak. Dia akan melakukan keadilannya kepada orang yang melakukan kejahatan.
Karena itu, mulailah setiap hari dan tempuhlah sepanjang hari dengan berseru dan bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaanmu, bukan kepada jabatanmu, bukan kepada kepintaranmu. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengerti dari tutur kata, perbuatannya yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan akan memperlakukan orang-orang jahat setimpal, dan orang benar akan bersuka cita karena Tuhan yang melindungi dan memberkati. Hindari rasa benci, sakit hati, iri, karena kita tahu Tuhan akan memberkati orang-orang benar dalam menghadapi pergumulannya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar. Ajari kami untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami menerima banyak berkat-berkat Tuhan. Dan kami mengimani Tuhan akan memagari akan kehidupan kami dari kelakuan perbuatan orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidup orang percaya. Inilah kami ya Bapa, berkati kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.